Weekend Marketeers kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-17. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markus Inc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Romi, Pak Lomi, Pak Dadang. Selamat pagi. Ya, silakan mengikuti acara ini edisi ke-17 ya, Marketeers Goes Campus. Selanjutnya nih Marketeers, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini secara virtual. Ada Profesor Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi, MSEE, Rektor Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Kemudian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, selanjutnya ada Dr. Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis T-Kom Bali. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Nah, ada juga yang sudah hadir di sini, Dr. Pardi, Ketua STIE Surakarta. Nah, Marketeers, sebelum kita beranjak ke sesi yang pertama, marilah kita menundukkan kepala sejenak atas berita duka cita wafatnya suami Ibu Slamet Raharjo, yaitu almarhum Bapak Antonius Slamet Raharjo. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mengheningkan cipta sejenak, mengheningkan cipta, dimulai. Mengheningkan kita selesai. Nah, sebelum kita berbincang nih Marketeers dengan para narasumber yang sudah ada pada hari ini, mari kita dengarkan dulu paparan dari konsep entrepreneurial marketing dari Pak Hermawan Kartajaya. Silakan Bapak. Ibu Profesor Tri Budi ini teman saya lama di ahli gerontologi dari Universitas Indonesia. Aku dulu pernah majelis wali amanah di UI 5 tahun, juga advisor dari Rektor NUS Singapura 5 tahun. Saya sendiri gagal sekolah, Pak. ITS, Fakultas Teknik Elektro, tidak lulus. Nah, kemudian juga lulusnya malah di Ubaya. Setelah jadi guru beberapa tahun, saya 20 tahun guru, akhirnya Fakultas Ekonomi, punya dokter ekonomi dari Universitas Surabaya, tapi tidak pernah kuliah, Pak, cuma ujian aja. Absennya titip. Jadi dari dulu sebelum kampus merdeka saya sudah memerdekakan diri, Pak, memerdekakan diri, langsung praktek gitu ya. Terus kemudian saya juga Stratclide itu masternya distance learning saja, kurang dikit di DIS karena 5 tahun baru selesai karena distance learning, dan akhirnya dikasih dokter honoris causa sama ITS yang pertama. Jadi ini riwayat saya gagal sekolah, Pak, dan saya memang dikasih profesor distinguished dari Korea, School of Compania, universitas yang bukan diakui oleh Kemendikbudnya, tapi Kementerian Perindustrian. Jadi saya ini vokasi sebetulnya. Dari dulu nulis buku sama Philip Kotler sudah bolak-balik 23 tahun, dan ini buku terakhir. Jadi kalau belum punya, ini yang baru 7 bulan,
Dari Januari marketing 5.0 lagi hot. Sekarang udah 15 bahasa, Pak. Dalam waktu 7 bulan. Ini lebih cepat dari 3.0 yang 11 tahun yang lalu 27 bahasa. 27 bahasa itu marketingnya Nabi Muhammad, marketingnya kejujuran. Ya, tidak ada ayatnya, tetapi kan saya ketua NU cabang Katolik. Jadi orang NU tapi mengagumi Nabi Muhammad karena berbisnis lah dengan kejujuran. Nah, jadi 11 tahun yang lalu saya bikin marketing 3.0. Jadi Pak Dadang kalau mau bawa dosen dan mahasiswa silakan pergi ke Museum Marketing 3.0 di Ubud, Pak. Jadi UNUD sudah. Jadi jadian sama Mbak Amba itu untuk disambut di sana. Jadi 1 jam bisa belajar marketing 3.0 dari museum saja. Nah, itu akan mengesankan untuk kampus-kampus, Pak. Nah, itu museum diresmikan 10 tahun yang lalu oleh Profesor Philip Kotler. Dia datang ke Ubud bersama keluarga dan 27 bahasa itu. Dari Wiley US. Ini Wiley, Pak. Jadi saya kalau terbitkan sama Gramedia itu banyak sekali, Pak. Ini yang tahun lalu Sial ini sudah dalam Gramedia, tapi ini lagi disiapkan internasionalnya bersama Kotler dan Jackie Musri dan Profesor Widenwan dari Nanyang, namanya Entrepreneurial Marketing. Nah, ini nanti akan namanya marketing, persatuan antara entrepreneurship dan marketing. Nanti saya jelaskan dikit. Dan sesudah marketing 3.0, marketing 4.0, teknologi. Itu 4 tahun yang lalu. Itu yang cocok mungkin untuk ITN Malang. Nah, itu 24 bahasa, Pak. Nah, sekarang yang 7 bulan sudah 15 bahasa. Ini Wiley meramal akan lebih banyak bahasa yang meminati daripada 3.0, 4.0. Jadi saya berpendapat dengan adanya teknologi ini bahaya sekali kalau tidak ada prinsip kejujuran. Jadi kita harus mengawinkan 3.0 dan 4.0. Makanya namanya 5.0. Karena itu saya nanti akan menggelar World Marketing Forum pertama di Ubud, di Kamakura, Jepang, 21-22 Oktober, usia offline. Tetapi nanti hybrid, omni gitu, yang offline-nya di sana tetap kayak Olimpiade gitu, cuma 100 orang di Tempel Kamakura. Nanti kalau yang online-nya diatur dari sini, Pak. Terbatas 500 orang. By invitation only, by sponsor only, dan tiketnya tidak jual. Jadi saya bedakan dengan World Economic Forum. Tapi tahun depan, Oktober akan ditaruh di Bali. World Marketing Forum di Bali, dan mudah-mudahan offline. Dan buku saya Entrepreneurial Marketing yang dasarnya Ciel, akan terbit oleh Wiley. Nah, cita-citanya jadi balance scorecard baru itu nanti saya ceritain. Dan ini buku istimewa, ulang tahun ke-30 Markles. Markles itu 1990, jadi tahun lalu sudah 30 tahun. Ini Philip Kotler untuk pertama kali menulis buku tentang korporasi bersama Profesor Widenwan, mantan eksekutif direktur dari Technopreneurship NTU, Pak. Itu ITN mestinya tertarik NTU. Jadi saya suka ngajar di NTU juga, nanti yang Technological University, Marketing and Entrepreneurship in Harmony, Pak. Jadi saya juga akan jadi ketua ICSB dunia, Pak. Internet Council Small Business Dunia. Sekarang incoming chairman, Pak. Nanti Juli tahun depan dilantik di Washington DC. Tapi Februari 2022 petinggi-petinggi ICSB akan ke Surabaya dan ke Bali, Pak. Jadi nanti mungkin ke Bali bisa ketemu dengan petinggi-petinggi Internet Council Small Business. Ada 4 orang. Jadi saya bikin acara di Bali bersama Ibu Bintang Puspa Yoga. Saya dulu staf khususnya Pak Puspa Yoga, Pak. Jadi saya sama orang Bali itu dekat sekali. Saya makanya kantor saya di Ida Bagus, Ngurah Kumbayana, itu pendiri Yayasan
pembangunan Sanur, Pak, yang sekarang keluarganya Gusde Sidarta itu menjadi ketua yayasannya. Adiknya lagi Gus Agung itu adalah ketua umum GIPI. Jadi saya itu banyak saudara di Bali. Jadi umur 70, ulang tahun saya dirayakan melukat oleh peranda yang meninggal ini. Kemudian satu jadi Asep di Bandung, Pak. Jadi saya ini resmi Asep, Pak. Dirayakan di Sawomujo. 72 Kang Mas di Jogja sama Sultan. 73 tahun lalu Ki Dwijo Waskito, Pak. Wong Jawa. Saya tidak tahu Om ini namanya Abraham tapi kok potongannya Jawa. Saya Surabaya. Nah, saya dinobatkan jadi guru yang visioner katanya Ki Dwijo Waskito. Saya disuruh milih sama Gubernur Jawa Tengah Ki Dwijo Waskito atau Ki Dwijo Wicaksono. Saya milih Waskito saja karena wicaksana saya tidak bijaksana, Pak. Tidak berani, Pak. Nah, 74 nanti 18 November di Baduy, Pak, maunya Banten. Nah, 75 balik Jawa Timur. Nah, begitu, Pak. Jadi cerita saya tahun demi tahun tiap 18 November ulang tahun itu pindah-pindah. Mau jadi Hermawan Kartajaya Nusantara. Ya. Jadi mumpung namanya sama, Dadang Hermawan, tapi saya tidak cocok jadi bapaknya Pak Dadang ini. Ya, saya 74. Pak Dadang umur berapa sekarang, Pak Dadang? 58, Pak. 58. Anak saya yang paling tua 45, Pak. Jadi ya Bapak di tengah-tengahnya. Ya. Jadi bukan anak saya tapi keponakan, Pak. Keponakan. Nah, jadi itu. Pak Romi, barusan ini kita bikin acara Zoom, dan kalau Setia Surakarta, Dr. Pardi baru tampil. Yang lalu mestinya saya ke Solo, tapi tidak jadi ya Pak ya. Tapi saya mungkin jadi 18 Agustus Pak. Pak Pardi, jadi saya nanti diberikan UKM itu, penghargaan UKM dari Universitas Negeri 11 Maret, itu 18 Agustus. Mungkin kalau saya tidak mampir, mungkin bisa ketemu di tempat acara, karena mungkin saya akan ke Jogja ketemu Rektor UGM. Jadi kita banyak kerjasama Marvelous Institute ini, yang di sebelah sana Pak, ini saya live dari sini, dari Marketis TV Studio. Nah ini di Kokas Mall, satu lantai 8 Pak, lantai 8, satu lantai. Kita beli Pak. Saya ini 31 tahun sudah, tidak pakai APBN, kita berusaha, tapi vokasi kan Pak. Saya ini kan bukan akademik. Saya dulu tidak dianggap sama akademik Pak. Tidak dianggap karena doktornya palsu katanya, masternya palsu, sarjana ekonominya palsu, profesornya palsu, ya tidak apa-apa. Makanya tadi tak marahin, kenapa kok sudah disebut palsu kok masih ditulis. Saya paling tidak mau gelar-gelar saya ditulis Pak. Oh, gelar palsu kok ditulis. Itu orang akademik yang ngomong saya palsu itu, Pak. Nah, sekarang dengan adanya Mas Nadiem, MBKM, saya malah masuk Dewan Pendidikan Tinggi. 30 orang. Most of the member profesor, Pak, bekas rektor, bekas menteri. Ya, saya banyak berhubungan karena kita punya consulting research, punya Marvelous Institute Education sertifikasi, dan punya marketer seperti ini. Kalau marketernya sendiri, majalah seperti ini, Pak. Sudah 12 tahun dan menjadi majalah nomor 1. Kita punya TV on YouTube. Acaranya salah satu ini. Komunitas ini, Pak. Komunitas. Dan ini tiap kali saya nulis, nanti tolong dikirimkan 2 tulisan ini yang sangat berguna, Human Transformation Beyond Digital. Sekarang semua kan ngomong digital, Pak. Tapi menurut saya human-nya ini ketinggalan. Ya, sekarang ilmu SDM itu sudah berubah total, Pak. Bukan human management lagi, bukan human development, tapi human experience. Jadi marketing sama human itu sudah jadi satu. Kalau dulu namanya customer experience, Pak, CX. Sekarang namanya HX, Pak. Nah, jadi kita bilang human transformation, ini ada tulisan saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Chinese, Pak. Ya. Jadi tiap bulan saya nulis untuk ide-ide terbaru. Nah ini yang baru, Unifying the Corporation. Ini
Saya tiap bulan itu mikir, Pak. Saya tidak pernah berhenti mikir. Yang nanti kalau sudah mengelompok, saya ajak Philip Kotler sama Wiley dibuat satu buku internasional. Nah, buku IM ini, Pak, Entrepreneurial Marketing yang dasarnya sial tadi, akan keluar tahun depan. Di Bali, Pak. Di Bali, bala-bala di Bali, karena eventnya itu di Bali. Kalau tidak di Bali, nanti tidak ada yang datang ini, Pak. Iya kan? Jadi Entrepreneurial Marketing itu akan mudah-mudahan jadi souvenir G20, Pak. November 2022, karena Indonesia itu ketua G20 mulai Desember ini, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau offline itu 20 kepala negara datang. Nah, buku saya itu Entrepreneurial Marketing itu bersama Kotler, bersama We That One, NTU bersama Jackie Musri, yang kita sebutnya Dekan Marketplace Institute, 24 tahun, 25 tahun bersama saya, dokter sungguhan ini, Pak, UI, Pak. Kalau aku kan dokter palsu katanya, ya toh. Jadi ini dokter sungguhan. Jadi di Marketplace itu tidak boleh banyak-banyak dokter, Pak. Satu aja. Banyak dokter itu ruwet, Pak. Dari pengalaman saya dulu MWA UI, kebanyakan dokter, kebanyakan profesor, ruwet, Pak. Jadi Bapak kalau swasta itu enak, tinggal yayasan saja. MBKM ini saya lihat keliling-keliling kemana-mana, yang susah ini yang PTN. Ya, Pak, karena dosen-dosennya itu susah berubah. Karena biasanya dosen itu paling pinter di kampusnya dan di dunia, Pak. Jadi, dan sekarang disuruh berbagi power memberi angka itu loh, Pak. Itu dibagi dengan praktisi. Karena 5 tambah 2 tambah 1 kan, 8 semester itu 5, kalau bisa 2 itu di luar kampus loh. Di luar kampus, ya. Di luar kampus tuh ngajar atau di praktek atau apa. Nah, satunya itu boleh belajar prodi lain. Dan entrepreneurial marketing itu menjadi bagus, Pak. Makanya sertifikasi yang kita tawarkan ada 3 kan. Ada 3 tingkat. Tingkat Marketplace ini yang paling laris untuk dosen, untuk mahasiswa, murah. Tidak mahal, tinggal nambah dikit, ada ujiannya. Jadi orang lulus itu dapat ijazah, dapat sertifikasi. Nah, kemudian kedua yang tingkat BNSP, ketiga tingkat Asia, Pak. Nah, ini ada tingkatannya, 500.000, 2 juta, 20 juta. Nah, semua bukunya sama ya, buku saya, Pak. Iya toh? Jadi ya sama. Jadi kita hari ini nanti akan bikin MOU atau MOA. Saya nggak senang MOU, MOA ini, Pak, sebetulnya, Pak. Saya senang langsung kontra aja. Sudah, jangan terlalu banyak acara. Betul nih. Izin, Pak. Nanti kalau tidak ada apa-apanya izin. Orang Surabaya itu bilang izin. Kebanyakan MOU penyakit ini di Indonesia. MOU itu wis. Jadi tidak ada pelaksanaannya. Yang penting kita itu bekerja sama, MBKM itu betul-betul jalan. Menurut Dirjen Dikti Prof. Nizam, yang teman saya 15 tahun, ayo, Marketplace ini kan punya konsep dari Indonesia dibawa ke dunia. Kenapa sih kok bikin sertifikasi kok tidak dipakai? Dipakai dong, marketing mau sama siapa? Ya memang banyak yang punya sertifikasi, Pak. Tetapi kalau marketing ya nanti dulu. Marketing ya kita yang menekuni 31 tahun dan terus sampai sekarang, dan saya kepingin masih kerja sama Kotler 90 loh, Pak, sampai beliau 10 tahun lagi katanya live bikin at 70, dia 20 tahun, saya 4 tahun, Pak. Nah, jadi saya mohon izin menjelaskan sekali lagi sial, Pak, yang konsepnya Punokawan. Coba sial dulu. Sial itu Punokawan, Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pak. Bagong itu creativity, Petruk itu innovation, bedanya innovation itu solusi, kreatif itu ide tok. Tapi kalau tidak ada entrepreneur, tidak ada leadernya, tidak bisa jalan, Pak. Jadi kebanyakan kayak design thinking, perhatiin, design thinking, itu CI sebetulnya, Pak. CI dan itu khusus produk development. Kalau kita sialnya 3, product development, customer development, dan brand development, Pak. Jadi CL itu
EL-nya itu adalah di dalam bisnis. Orang biasanya dianggap ini bunga rampai. Bukan, Pak, bukan bunga rampai. Ada urutannya CL. Ya, dan kampus biasanya kan mengajarkan PIPM, Bapak Pencetak Nakulo Sadewo Produktif, Arjuno Improvement, Bimo Profesional, Yudhistira Manager. Biasanya kampus itu sebelum MBKM ini cuma ya dari dulu ada link and match, ada macam-macam. Cuma baru kali ini diseriusin, toh, Pak. Orang selalu bilang, wah itu sudah ada dari zaman dulu link and match. Ya tapi yang serius berani kan sekarang. Tidak semua kampus bisa menerima. Jadi Pak Nadiem kasihan, Pak, sama Dirjen Dikti sama Dirjen Diksi itu. Hambatannya banyak sekali, terutama di PTN. Nah, kalau bapak-bapak di swasta itu mudah-mudahan nanti lebih cepat. Saya menyuarakan suara-suara semuanya, bahkan kita mau bikin pertemuan PTS se-Indonesia, Pak. Karena PTN sudah sering didengerin. Jadi saya ajak PTS dan Politeknik, Pak. Politeknik itu yang paling gampang menerima MBKM. Karena sudah biasa MBKM, Pak. Ya toh, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, satu lagi saya mau tunjukkan pencampuran antara Punokawan dan Pandawa 5 ini harus disatukan jadi begini, Pak. Marketing and finance disatukan, teknologi humanity disatukan. Hati-hati dengan teknologi, Pak Lomi. Ya, teknologi itu kalau di Nanyang dipadukan dengan humanity. Yang memadukan bisnis. Jadi mereka cuma punya 3 school, Pak. Nanyang itu. Tidak banyak-banyak dekannya. Dulu dekannya 12. Terus berapa tahun lalu dirombak jadi 3. School of Engineering 1, School of Humanity 1, School of Business 1. Nah, di luarnya memang ada dekan yang tidak punya resources. Direktur namanya. Ya, itu namanya Nanyang Technopreneurship Center gitu, Pak. Nah, jadi operation itu harus gabungan. Ini yang kita sebut omni itu. Sekarang kita hidup di dalam era abu-abu, Pak. Hijau sama biru mesti disatukan. Pandawa 5 sama Punokawan harus disatukan. Nah, itu Pak, itu entrepreneur marketing. Ya, ini sekedar dari kita, mudah-mudahan nanti menginspirasi pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya atas paparannya. Nah, di hari yang berbahagia ini, kita semua akan menjadi saksi lahirnya kolaborasi antara Markless Institute dengan Stikom Balui. Nah, kami mohon untuk Pak Hermawan dan Pak Dadang untuk bisa memulai penandatanganan ini secara virtual antara Markless Institute dengan ITB Stikom Bali. Silakan Bapak-bapak. Monggo Pak Dadang. Namanya sama ini, Hermawan Kartajaya sama Dadang Hermawan. Ya. Nanti diangkat aja. Balik Pak Dadang. Atur nuwun, matur suksma. Atur nuwun, matur suksma. Kita beranjak nih ke sesi selanjutnya, Marketeers. Meski baru 2 tahun bertransformasi dari sekolah tinggi menjadi institut, kini ITB Stikom Bali tampil sebagai perguruan tinggi swasta terpopuler di Bali dan Nusa Tenggara. Hal itu bisa terlihat dari ranking perguruan tinggi dunia yang dikeluarkan oleh Webometrics edisi Juli 2021. Bagaimana strategi Dr. Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, memimpin Stikom Bali. Sesaat lagi Pak Dadang akan berbincang bersama Pak Hermawan Kartajaya untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. IT for easy life. IT for easy life. IT for easy life. IT for easy life.
for easy life. IT 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 for easy life. Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, always the first. Inilah negeriku Indonesia. Beragam adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Sabang sampai Merauke. Beragam pula impian putra-putri Indonesia untuk memajukan negeri. 19 tahun turut mewujudkan mimpi generasi bangsa. Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali tak henti melahirkan inovasi, memberikan bekal pendidikan terbaik di bidang teknologi informasi, manajemen, hingga pariwisata, serta program dual degree nasional dan internasional untuk melahirkan insan-insan muda yang siap memasuki dunia industri maupun menjadi job creator. Pilih jurusan sesuai passionmu dan wujudkan cita-citamu bersama Stikom Bali. Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Always the first. ITB Stikom Bali, in collaboration with Help University Malaysia, provides the International Dual Degree Program, aiming to produce graduates with knowledge in the field of information and technology. In order to compete globally in Society 5.0, we create the entrepreneurial force that can solve technological problems in a global perspective. We provide our students with complete facilities to support their study, including adequate laboratory and classes with teachers from abroad. Our job is to help students achieve the goal of becoming an expert in their respective fields. Join our international dual degree program here at the Institute of Technology and Business of Stikom Bali. ITB Stikom Bali. Always the first. Kuliah di mana dong? Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong? Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, always the first. Marketeers, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali yang akan dipimpin langsung oleh Pak Hermawan Kartajaya. Marketeers, kalau ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat yang sudah tersedia. Pak Hermawan dan Pak Dadang, the time is yours, silahkan. Ya, semua berlomba-lomba masuk dikti, Pak. Padahal sekarang ini diksi sekarang ini. Ya, rasa akademik sama rasa vokasi ini mesti digabung. Tidak boleh ada sekatnya kan. Sekarang kan sekat-sekat itu harus hilang. Nah, tapi saya lihat perjuangan Bapak begitu hebat. Ya, Ciputra, universitasnya juga begitu, Pak. Kalau saya meninjau ke Ciputra Surabaya itu vokasi itu sebetulnya, Pak. Entrepreneurship itu. Tetapi memang sekretaris yayasannya bilang sama saya, di Indonesia itu masih lebih bergengsi namanya institut, universitas. Itu kalau nggak S1 akademik itu nggak bergengsi, Pak. Padahal vokasi itu memang ada sarjana terapan, S2 terapan, S3 terapan. Saya ini kalau di Korea profesor terapan, Pak. Distinguished profesor dari sekolah terapan juga. Jadi di Indonesia susah, Pak, masih. Walaupun Dikbud Ristek lagi menggarap, tetapi perubahannya kan dari Pan-RB, Pak. Ada macam-macam aturan, ya. Jadi, tapi tidak apa-apa, Pak Dadang. Bapak kan sekarang Rektor Institut Teknologi dan Bisnis, cocok. Jadi ada teknologi, tapi jangan lupa humanity-nya. Bisnis itu yang mempersatukan dua ini. Karena kalau bisnis tidak, humanity nggak bisa. Karena customer-nya tetap orang, Pak. Ya, walaupun orangnya pakai gadget. Orang, Pak. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Selamat pagi, Prof. Dr. Abraham Limo,
Juga selamat pagi Pak Hermawan Kertajaya yang menurut saya bukan Dr. HC lagi, tapi sekarang sudah profesor Pak Hermawan ini. Sudah banyak karyanya yang patut diapresiasi dan menjadikan rujukan. Dan saya salah satu idola daripada Pak Hermawan, ya. Ada 2 idola dalam negeri, satu lagi di profesor akademik, satu lagi Pak Hermawan di bidang marketing, di bidang pemasaran. Seperti juga tadi sudah disampaikan bahwa kami ini walaupun institut yang notabene di bawah Dirjen Dikti, tapi sebetulnya kami ini dan juga para pendiri ini juga banyak bergerak di sektor vokasi, Pak. Jadi Pak Hermawan seperti tadi sudah dikatakan, karena kami mengikuti pasar, maka kami mendirikan institut, Pak. Ya, jadi supaya pasar menerima. Tetapi konten kami kebanyakan adalah konten vokasi, Pak, konten praktisi. Makanya kami tidak membuka jurusan atau prodi ilmu komputer. Jadi prodi-prodi yang di kami ini kebanyakan vokasi, ya, banyak praktisinya, banyak prakteknya, dan tetapi memang gelarnya gelar akademik. Karena memang gelar vokasi ini seperti SST, Sarjana Sains Terapan, atau D3, D4, tadi Magister Terapan, ini kan belum begitu membumi di Indonesia ini. Jadi kita ini orang Indonesia masih dalam tanda petik tergila-gila dengan gelar akademik, ya, sehingga kadang-kadang sampai meninggal pun gelar itu. Izinkan saya, Pak Hermawan maupun Prof dan para marketer lainnya, sedikit perkenalan tentang ITB Stikom Bali. Yang ini saya sendiri nomor 4 dari Sunda, Prof Bandem itu Krama Bali, orang Bali. Pak Satria sama dengan Pak Hermawan ini dari Surabaya, dan Pak Ida Bagus Darmadiaksa Krama Bali juga. Jadi ini 2 Bali, 2 non Bali. Tapi saya tinggal di Bali, Pak Satria tinggal di Surabaya. Pak Prof Bandem ini sekarang tinggal di Bali, tapi lama sekali tinggal di Amerika menjadi diaspora. Pak Ida Bagus Darmadiaksa tinggal di Bali. Jadi ini 4 sekawan. Sedikit saya kenalkan unit usaha atau unit lembaga. Ada 4 perguruan tinggi, ya, sekolah tinggi, Pak. Jadi Institut Teknologi dan Bisnis ini baru 2 tahun kami berdiri, tapi tadi sudah di launch sama MC bahwa kami sudah menjadi perguruan tinggi pertama di Bali Nusra, ya, versi Bebo Matrik. Tapi tetap masih di bawah ITN Malang nih, Pak Prof, ya. Jadi kami secara nasional di ranking 117, kalau tadi ITN Malang di bawah 100. Kemudian yang kedua, kami juga punya sekolah tinggi di Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Kemudian yang ketiga, ada dua vokasi, dua lembaga pendidikan tinggi vokasi berupa Politeknik, ya, Politeknik Nasional di Denpasar dan Politeknik Ganesha Guru yang di Singaraja. Jadi ini adalah memang kami banyak bergerak di bidang vokasi, Pak Hermawan. Tapi seperti tadi dikatakan, karena masyarakat masih banyak menginginkan gelar, maka kami bungkus universitas atau institut, tapi kontennya adalah kebanyakan vokasi, sehingga alhamdulillah alumni kami ITB Stikom Bali ini hampir tidak ada yang menganggur alumninya, ya, kecuali alumninya perempuan kemudian dinikahkan sama orang tuanya, kemudian sama suaminya tidak boleh bekerja, itulah yang menganggur jadinya. Kemudian kami juga punya 7 SMK, Pak, ada di Denpasar, di Badung, Jimbaran, Abian Sema, Badung, Singaraja, Kelungkung, dan Karangasem. Dan sekarang para kepala SMK maupun para pimpinan perguruan tingginya juga sedang ikut nih Pak Hermawan, karena kami tahu bahwa Pak Hermawan menjadi pionir, menjadi idola di bidang marketing, maka
kami disarankan untuk ikut kegiatan ini biar berjumpa dengan Pak Hermawan walaupun secara virtual. Ya, Pak. Kemudian Siap. juga ada beberapa LPK, Pak, Lembaga Pendidikan Keterampilan atau lembaga kursus, ya. Ada LPK Dharma yang menyalurkan masyarakat atau generasi muda kita ke Jepang. Sekarang sudah 200 orang yang tersalur. Di antaranya ada 20 orang mahasiswa ITB Istiqomah Bali yang sedang magang di sana sambil kuliah di ITB Istiqomah Bali. Jadi sebelum kampus Merdeka diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, kami sudah mendahului Pak Hermawan. Ya, jadi ada 20 orang mahasiswa yang magang di Jepang sambil kuliah di Istiqomah Bali. Jadi lumayan mereka punya penghasilan 15 juta per bulan dan mereka kebanyakan memang dari orang-orang yang kurang beruntung secara finansial. Kemudian ada Bisma Informatika, ada LPBA Bandung, Kelungkung, Denpasar, Bale Endah, Denpasar, LPBA, dan Singaraja. Itu college-nya. Kemudian ada juga 6 perusahaan. Diri juga mendirikan beberapa PT, Pak. Ya, sekarang sedang dikembangkan lagi. PT Bani Baru di Bandung bergerak di bidang real estate, MBC di bidang digital marketing. Nah, sekarang juga direktur utamanya ikut nih di kegiatan ini karena sangat berkaitan. Ini banyak bergerak di digital marketing MBC, Mitra Bisnis Cipta Karya. Widya Dharma Sidi yang masuk kepada bidang-bidang cleaning service dan jasa pengamanan. Kemudian data jasa komputer memasok tentang komputer bidang hardware, dan ada juga kami mempunyai satu bank BPR yang dinamakan Bank Pajar, yang ini juga menyokong kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tidak mampu tadi untuk belajar atau magang ke luar negeri dibiayai oleh Bank Pajar. Nah, izinkan kami sedikit menginikan tentang Stikom, ya. Jadi tadi itu grupnya, ini sekarang Stikom Balinya. Jadi kami ada di Renon, kemarin tim Bapak sudah bersilaturahmi dengan kami di Renon, kemudian ada juga di Jimbaran, dan juga ada di Abian Sema, ada 3 kampus. Kemudian informasi tentang kami, ya, kami sekarang ini ada 6.400 student body, hampir sama mungkin dengan ITN Malang, ya, dan ada 150 yang belajar atau kuliah di international program dual degree dengan Help University di Kuala Lumpur. Jadi kami punya 2 program dual degree, satu dual degree internasional dengan Help University di Kuala Lumpur, dan satu dual degree nasional dengan BINUS University, Pak. Jadi satu-satunya PTS atau perguruan tinggi di Bali Nusra yang bekerja sama dengan BINUS University dual degree hanya ITB Istiqomah Bali. Dan rektor BINUSnya Pak Prof Haryanto sudah berapa kali berkunjung ke kami. Kemudian alumni ada 7.300, dosen ada 250, dan organisasi ekstrakurikulum atau ekstrakurikuler, ya, ada 36 organisasi, yang mana ini mempunyai sekitar satu organisasinya ada 15 kegiatan per tahun. Jadi 36 kali 15 kegiatan, kira-kira ada 600 kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa kami di luar kegiatan akademik, tetapi ini sangat berpengaruh kepada karakter atau attitude daripada alumni kami, yang tadi sudah dikatakan, alhamdulillah para mitra kami di dunia industri dan dunia usaha sangat mengapresiasi, ya, bahwa alumni kami, ya, di bidang selain mahir di bidang kompetensi juga di bidang attitude-nya lumayan bagus. Ini beberapa informasi tambahan. Kami sudah dari awal sudah ISO International Standard Organization 9001/2015 sekarang, ya. Dulu sebelumnya 2008, kemudian 2011, ya. Kemudian para mahasiswa atau alumni dibekali juga seperti tadi sudah saya katakan oleh beberapa sertifikasi dari Microsoft, Oracle, Cisco, Forsec untuk security, dan LSP Telematika. Dan mungkin nanti karena kami juga punya program studi baru, ada nanti program studi bisnis digital yang bisa dibekali sertifikasinya oleh MAK Plus, ya, yang luar biasa.
Kemudian juga akreditasi dari Ban PT sudah B. Kemudian pada tahun ini kami mendapatkan hampir 1,5 miliar proposal atau hibah dari government dan non-government ya, dari Dirjen Dikti, kemudian Dirjen Diksi dari Pak Wikan dan Pak Nisam, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Hermawan juga temannya Pak Nisam, ya Pak Hermawan temannya Pak Nisam, dan terakhir juga tadi sudah dikatakan ranking pertama di Bali Nusra. Jadi mainannya masih Bali Nusra, Pak Hermawan, beda dengan ITN. Saya kira itu beberapa informasi tentang kami, dan kami kebanyakan juga tidak menginikan teori-teori marketing baru, Pak Hermawan, tapi kami banyak membaca, mengadopsi dari Bapak nih, teori-teori yang Bapak luncurkan kami eksekusi. Nah, alhamdulillah itunya sambutan masyarakat pas dengan kami. Jadi mohon maaf nih Pak Hermawan ya, karena saya beli bukunya Bapak, belajar dari Bapak gitu kan. Tapi kami eksekusikan tuh dari Bapak tuh. Ya, saya kira begitu dari saya kembalikan ke Bapak Ini Hermawan. Pak, ini yang sekarang hot. Habis terus, saya datangkan berapa habis. Jadi kalau mau bulk kita bisa datangkan, tapi kalau satu-satu beli Amazon aja Pak. Ini lagi hot bukan cuma di Indonesia, di dunia, karena ITN sama Stikom ini cocok karena teknologi for humanity kan ini. Ya, saya enggak jualan Mbak, tetapi saya cuma kasih informasi. Bukan, itu memang keperluan Pak. Orang itu memang harus ada fokusnya Pak. Kalau yang bukan core business jangan dijalani. Makanya beberapa kampus punya sertifikasi marketing. Saya ketawa-ketawa aja. Loh, sorry loh, kita ini yang mendalami marketing sejak 31 tahun yang lalu, knowledge-nya sama the father of modern marketing. Perguruan tinggi itu bukan maha tahu. Jadi harus ada fokusnya. Saya juga tidak maha tahu Pak. Kalau macam-macam ya kerjasama sama yang lain. Kan zaman collab ini Pak. Jadi masing-masing konsentrasi di core business-nya. Saya setuju Pak. Dan kedua, kayaknya kita sama-sama 100% Indonesia, 100% Bali gitu Pak ya. Jadi sama ini. Trita Karana sama Habluminanas itu sama Pak. Intinya vertikal horizontal. Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Apa bedanya? Sebetulnya sama aja sebetulnya. Vertikal horizontal kembali ke diri sendiri Pak. Makanya meditasi itu kan kembali ke diri sendiri ya. Vertikal dan horizontal. Ambah. Baik. Terima kasih Pak Hermawan dan juga terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk untuk Pak Dadang. Pertanyaannya adalah Pak, apakah ITB Stikom Bali memiliki wadah untuk jiwa entrepreneurship mahasiswanya dan bagaimana cara mengembangkannya nih Pak? Silakan Pak Dadang. Terima kasih Mbak Ambar. Jadi pertama ITB Stikom Bali juga mengharapkan atau mencita-citakan bahwa alumninya itu bukan hanya menjadi pekerja tapi juga menjadi wira swasta. Walaupun sekarang ini banyak dari alumni itu yang menjadi pekerja atau profesional, tapi juga sedikit demi sedikit kita arahkan untuk menjadi entrepreneur atau menjadi wirausahawan. Nah, untuk itu maka yang pertama atmosfer ITB Stikom Bali atau ekosistem ITB Stikom Bali sudah melaksanakan yang pertama adalah adanya 2 semester kita memberikan mata kuliah kewirausahaan. Ya, jadi seluruh mahasiswa ITB Stikom Bali wajib mengambil 2 mata kuliah itu. Kemudian yang kedua juga di ekstrakurikulernya yang tadi ada 36 itu sudah ada unit kegiatan mahasiswa yang namanya U2M atau unit usaha mahasiswa. Ya, jadi semua mahasiswa yang bercita-cita menjadi entrepreneur masuk ke dalam ekstrakurikuler tersebut U2M. Kemudian yang ketiga juga ada namanya inkubator bisnis ITB Stikom Bali yang inilah yang membina, mengelola, kemudian membimbing dan sebagainya serta mengarahkan untuk para mahasiswa maupun alumni ITB Stikom Bali yang ingin jadi wiraswastawan setelah lulus nanti. Malah startup yang muncul di ITB Stikom Bali juga dibina oleh ini dan sudah ada beberapa yang mendapatkan pendanaan baik dari pihak ketiga maupun dari pihak Dikti kemarin ya.
ada yang sampai 1,5 miliar untuk 4 startup. Kemudian juga kemarin kita adakan pitching antara startup dengan investor dipertemukan. Nah ini semua adalah untuk mendorong para alumni atau para mahasiswa menjadi wirausahawan pada saat lulus nanti. Demikian Mbak Ambar. Baik, saya terima kasih Pak Dadang atas tanggapannya. Terakhir ini ada pertanyaan untuk Pak Hermawan. Pak, pertanyaannya ini dari alumni Sipil 1 ITN Malang, Pak. Pertanyaannya adalah, Pak Hermawan mohon dijelaskan seperti apa dan bagaimana pengaruh marketing pada kegiatan konstruksi. Dan seperti apa contohnya, apakah hanya terbatas pada penjualan produk saja, Pak? Silahkan Pak Hermawan. Wah, ini memang banyak orang yang bukan marketing itu merasa marketing itu cuma jualan. Ini yang salah besar ini. Marketing itu 3. Customer, produk, sama brand. Customer, produk, brand. Customer itu dibagi 3 lagi. Segmentation, targeting, positioning. How you segment the market supaya produk ini disiapkan konstruksi apapun untuk segmen yang dituju. Nah, kemudian positioning kita apa? STP, supaya produk kita, kampus kita, jasa construction kita, itu disukai langsung oleh target market itu, supaya tidak milih kompetitor. Kedua, produk itu 3 lagi. Diferensiasi, marketing mix, selling. Nah, selling itu ada di product management sebetulnya, cumaan 1 di antara 3. Sebelum produk ada yang sebelum selling ada yang namanya marketing mix, product price place motion yang sering dengar kan. Kemudian sebelumnya diferensiasi. Kalau tidak ada diferensiasinya percuma. Jadi komoditi. Jadi kayak zaman sekarang medical, semua masuk medical. Nanti kalau sudah oversupply, bingung kalau tidak ada diferensiasinya. Itulah yang menyebabkan UKM itu masuk ke online. Banyak yang mati karena tidak disiapin. Ujuk-ujuk jegur lautan. Ketemulah sama predator-predator. Ya mati, Pak. Di samudra itu kan ketemu paus, ketemu apa, ikan kecil ya di kolamnya saja mestinya begitu. Diferensiasinya apa? Kecil harus different. Brand itu 3 lagi, brand, service, proses. Servisnya gimana yang cocok dan proses hulu sampai hilirnya, apalagi supply chain itu berubah total sekarang. Saya bekerja sama dengan Prof. Nyoman, Pak. Ini orang Bali yang hebat. Salah satu profesor supply chain yang terkemuka di Indonesia. Dan mungkin reputasi internasional. Dan dia sekarang semacam dekan atau direktur atau apapun di ITS. Nah, kita lagi bikin prodi khusus, Pak. Sudah bukan sertifikasi lagi kalau saya sama ITS. Prodi khusus S2 yang saya betul-betul mau seriusin, Pak. S2 fresh graduate, nanti magangnya di Magplus. Dan S2 fresh graduate. Jadi nanti 1,5 tahun teori, setengah tahun atau berapa nanti dihitung SKS-nya supaya jadi S2 MBKM, Pak. Nah, ini Mas Nadiem yang bilang sama saya, Pak Hermawan itu jangan ITB cuma kuliah di Magplus ijazah ITB. Kita kan punya ITB, MBA di sini sudah 5 angkatan, sukses bukan main, Pak. 140 juta, 18 bulan bahasa Inggris. Ijazah ITB. Nah, ngajarnya bareng-bareng, promosinya bareng-bareng, strategic marketing IMBA. Kita bikin semacam itu dengan ITS sekarang, Pak. Kita tidak punya energi untuk kerjasama prodi khusus dengan banyak universitas. Jadi kita milih, ya. Jadi Unpad, UGM lagi dirintis, dan ITS ini karena saya dulu doktor honoris causa pertama, jadi saya utamakan S2 fresh graduate. Nah, itu nanti punya brand, Pak. UKM itu saya minta Mas Kus Baroto juga bikin seperti itu untuk UNS. Brand UKM itu dipunyai sendiri karena bikin brand itu susah. Kalau mereka bisa bikin brand sendiri silakan.
Nah, tapi kalau yang nggak bisa setor aja Pak produk, nanti brand itu di-manage. Kita mau ngajari dosen-dosen untuk bukan cuma bikin logo Pak. Brand is not a logo, tapi brand itu adalah konsep yang harus dipertahankan ketika diserang sama kompetitor. It's very easy to make a new brand to be born, but very difficult. Marketplace ini montang-manting Pak, 31 tahun, tapi survive dan tetap nomor 1 di Indonesia. Nggak gampang loh Pak, mempertahankan ini serangan dari luar, motivator jadi konsultan, nggak gampang Pak, nggak gampang. Jadi brand itu saya usulkan dipunyai UNS 1, dipunyai ITS 1. 2 ini, Mas Kos sama orang saya mengawal, nanti ITS juga orang saya sama direkturnya mengawal, nanti tinggal setor produk mereka. Nah, customer kita yang nyariin online dan offline. Online-nya sama Blibli Pak, ICSB itu sama Blibli. Karena Blibli ini terjamin ada pelatihan dan sebagainya. Offline-nya nanti di mall Pak. APBBI itu kan 20% dari mall itu seharusnya untuk UKM. Tapi kenapa kok mall megah memberikan UKM? Karena dikasih gratis mati Pak. Kalau dikasih gratis kan malah mati. Nah jadi kita akan mengelola itu. Dan yang mengelola siapa? Ya dosen-dosen dan ditambah mahasiswa S2 fresh graduate kita tugasin. Dan kita bimbing. Saya nanti jadi koordinator yang magang ini aja Pak. Ya. Aku gak males kalau ngajar-ngajar itu sudah Pak. Tapi kalau di ITB aku tetap ngajar, ya karena itu MBA-nya MBA akademik masihan Pak. Ya jadi bagaimanapun juga tempatnya di sini tapi akademik itu berbagai upaya yang kita lakukan. Jadi Marketplace ini serius Pak. Jadi kita kecil, kita vokasi, kita bangga, kita vokasi memang bukan akademik. Nah, tapi sekarang angin buritan. Jadi sekarang Mas Nadiem, Prof. Nizam, Prof. Wikan, Dirjen Dikti, Diksi ini, ayo Marketplace ini kerjasama sama universitas. Gitu Pak. Jadi ini saya ceritakan dikit ya, maaf ini. Ini sebenarnya pertanyaan kita gabung aja ya Pak ya, pertanyaannya untuk Prof. Lomi dan juga untuk Pak Dadang. Ini bagaimana Pak caranya untuk menggabungkan leadership, teknologi, inovasi dan juga bisnis Pak di kampus-kampus Bapak dan bagaimana mengarahkan mahasiswanya untuk bisa terus berkreativitas Pak? Silakan Bapak. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini di era revolusi industri 4.0, kemudian juga ada yang menyatakan society 5.0, kemudian ditambah dengan adanya wabah pandemi ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka bahwa teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu tren, menjadi suatu kebutuhan, dan juga orang mengatakan bukan 9 bahan pokok lagi, tapi sekarang sudah menambah menjadi 10 bahan pokok, di mana yang ke-10-nya itu adalah teknologi informasi. Nah, dengan adanya itu, maka sekarang sudah ada terjadi fenomena-fenomena yang terbalik ya, fenomena yang terbalik. Yang dulu misalnya kita perusahaan-perusahaan membutuhkan orang marketing, dicari background-nya adalah sarjana ekonomi. Membutuhkan orang SDM, sarjana ekonomi. Membutuhkan orang komunikasi, sarjana komunikasi. Kemudian dilatih IT-nya, dilatih komputernya. Nah, sekarang sudah ada beberapa perusahaan ya, termasuk salah satu BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi, sudah 2 tahun ini menyatakan kepada saya, SDM-nya, bahwa mereka itu sekarang membutuhkan sarjana-sarjana IT yang akan ditempatkan di berbagai bidang perusahaan. Ya, jadi sarjana IT background-nya, kemudian baru dilatih marketingnya, baru dilatih keuangannya, baru dilatih komunikasinya. Nah, ini sudah ada fenomena yang seperti itu, ya tadi Pananji. Teknologi ini betul-betul merubah paradigma berpikir, merubah kebiasaan kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk juga perubahan di arena perusahaan
yang besar terutama ya, ataupun juga yang kecil tidak bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, fenomena yang terbalik kedua itu sekarang Pak Hermawan juga Prof ya, saya informasikan beberapa mahasiswa kami atau alumni kami sudah ada yang bekerja di Jerman, sudah ada yang bekerja di Inggris, sudah ada yang bekerja di Jepang, tapi kerjanya di Bali, Pak. Nah, ini kerja di Bali. Ya ternyata mungkin ini fenomena ini baru terkuak sekarang, walaupun mungkin sudah lama ya. Dan ini akan menjadi suatu fenomena yang akan terus terjadi di masa depan. Oleh karena itu, maka sekarang batas negara, ya batas wilayah, perusahaan juga tidak perlu menyediakan tempat kerja. Ini menjadi suatu keniscayaan, ya. Itu fenomena. Kemudian juga yang berikutnya kemarin Pak dari salah satu instansi pemerintah Kejaksaan Tinggi di Bali, ya atau wakil daripada Kejaksaan Agung di Jakarta, datang kepada saya bahwa sudah 2 tahun terakhir ini sarjana-sarjana komputer yang dicari untuk menjadi ASN, untuk menjadi PNS, selalu tidak tercapai targetnya. Sehingga beliau datang ke saya khusus menemui itu, istilahnya memohon kepada Stikom, kepada kami untuk segera memberikan informasi kepada alumninya bahwa ini banyak loh lowongan di kejaksaan. Nah itu baru satu instansi pemerintah saja, ya bahwa itu fenomena-fenomena itu menyatakan bahwa ya IT ini menjadi suatu kebutuhan di masa kini dan masa yang akan datang. Dan sekarang juga sudah terbukti ya IT ini di masa pandemi atau masa apapun juga ya itu akan terus menjadi suatu yang diburu ya. Bidang marketplace tadi, misalnya Amazon.com, itu kan pemiliknya menjadi orang terkaya sedunia sekarang nomor 1 ya, si Jeff Bezos itu. Kemudian tadi Pak Hermawan juga mengatakan di sini timbul di Indonesia sendiri marketplace itu sangat berkembang ya, Bukalapak, kemudian Tokopedia, kemudian Gojek, kemudian Blibli, kemudian ada Shopee juga. Ini sangat berkembang dan ini akan berimbas kepada pendidikan di masa yang akan datang, bahwa itu adalah IT atau teknologi informasi sangat diperlukan di masa yang akan datang, dicampur dengan misalnya kolaborasi dengan bisnisnya, dengan leadership-nya, karena kalau hanya mengandalkan pendidikan saja atau satu bidang ilmu saja, saya khawatir akan menjadi seperti orang berjalan dengan kacamata kuda. Jadi sekarang kolaborasi, kemudian lintas ilmu itu diperlukan oleh semua orang yang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lomi dan juga Pak Dadang atas tanggapan dari pertanyaannya. Pak Hermawan, apakah ada conclusion yang mau disampaikan nih Pak sebelum kita beralih Pak? Conclusion-nya ya ini, human transformation beyond digital adoption. Makanya jangan lupa, semua sekarang digital transformation. Memang teknis harus mengerti penggunaan itu, tetapi bagaimana human-nya ditingkatkan lagi, naik kelas dari PIPM menjadi CL. Karena CL itu aslinya human, Mbak. Kalau PIPM itu adalah mesin. Mesin bisa meningkatkan CL, tetapi akhirnya di CL itu ya tetap human. Ya toh? Tetapi kalau mesin, kalau PIPM itu harus mesin yang ambil peranan. Produktivitas, machine learning, termasuk profesionalisme, manajemen, keuangan, planning dan control itu istilahnya perkawinan antara human dan mesin itu. Makanya 2 artikel ini nanti saya udah perintahkan untuk dikirim ya, terutama kepada narasumber di sini, juga kepada audiens yang memberikan database kepada kita. Jadi nama, posisi, institusi, WA, email cukup 5, nanti akan dikirimi 2 ini. 2 artikel saya, bukan diberikan gratis, e-magazine-nya bisa subscribe, tapi yang tulisan saya. Ya, silakan. Terima kasih, matur suksma, Pak Dadang, matur nuwun, dan juga matur nuwun Pak Lomi. Baik, marketer, sesi tadi juga sekaligus nih untuk menutup perjumpaan kita pada program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.